Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat saya baru saja mendapatkan buku dari Bapak Profesor Dr. Haryono Suyono yang pernah menjadi Kepala BKKBN, Pak ya, dan Ya. Menteri Pengentasan Kemiskinan kalau tidak salah ya. Menko Kesra. Menko Kesra. Oke. Jadi Pak Haryono Suyono itu pernah memimpin BKKBN selama lebih dari 17 tahun, Wah. Luar biasa, kayak nggak ada orang yang bisa Nggak ada orang lagi. ditunjuk sebagai kepala BKKBN ini. Saya mendapatkan buku dari Pak Haryono Suyono. Ini seperti buku biografi ya, Pak? Ya, ya. Semacam biografi ya. Ya. Ini judulnya Mr. Hari. Mr. Hari itu maksudnya Haryono. Haryono. Dari sopir oplet sampai presiden KB dunia. Emang Bapak pernah jadi sopir oplet, Pak? Pernah Di mana? di Jakarta ini. Tahun Jadi berapa? antara Kampung Melayu sampai ke markasnya Kostrad sana. Oh iya, Pak? Ya. Tahun berapa? Itu pada waktu saya masih di Akademi Ilmu Statistik tahun 60-63. Waktu itu Bapak umur berapa? Lupa saya umur berapa, tapi masih muda lah. Jadi oplet gitu. Oplet. Jurusan mana tadi? Kampung Melayu sampai ke mana itu Senen, tempatnya kampung ini kampungnya apa itu namanya Kostrad itu. Oh, Kostrad ya. Oh, Kostrad. Kostrad itu kan Gambir ya, Gambir. Bukan sampo kampung ini itu pasukan khusus itu. Kopassus itu Kopassus Cijantung. Jantung. Oh gitu, Ya. Oh, Jadi kampung Melayu. mobilnya Cijantung. apa mereknya, Pak? Waduh, mereknya lupa saya, tapi mobil kuno lah. Oh, jadi Bapak sopir. Ada kenek nggak, Pak? Ya, tidak ada. Kadang-kadang kakak saya sendiri jadi kenek. Oh, Karena itu dibeli kakak saya, tapi pegawai negeri. Begitu dibeli, kakak saya itu, wah kok saya jadi malu ya jadi sopir. Oh, gitu? Dan ya, begitu mendengar ngomong-ngomong bahwa kakak saya yang namanya Sumargo itu malu jadi sopir, ya sudah kalau begitu saya jadi sopir kalau siang setelah kuliah. oh gitu. Jadi setelah kuliah Bapak jadi sopir Jadi oplet. sopir oplet Oplet itu. istilahnya ya. Mm-mm. Waktu itu bayar berapa tuh tarif Kampung Melayu Cijantung berapa waktu itu, Pak? Aduh, saya lupa persisnya. Tapi yang ingat itu kadang-kadang ada orang yang tidak mau berhenti, terdengar di telinga itu stop berhenti. Saya minggir itu, siapa yang mau turun? Ternyata nggak ada yang Oh, nggak ada turun. berhenti. Jadi cuma terngiang-ngiang Oh. saja kayak ada yang Oh. mau turun. Terus Bapak jadi sopir oplet itu apa karena butuh uang tambahan buat Ya, kuliah atau karena memang Karena iseng aja? keluarga yang saya tumpangi itu pegawai negeri dua-duanya. Jadi saya tahu persis bahwa butuh uang tambahan. Jadi beliau itu beli oplet itu untuk menambah uang hariannya. Tetapi karena malu jadi sopir, akhirnya saya ambil oper aja. Saya jadi sopirnya. Bapak dapat berapa persen tuh dari nyopir oplet itu? Oh, itu karena kakak sendiri, saya tidak ambil persentasenya. Tapi Bapak dapat lah ya. Ya kalau saya butuh duit ya saya kan dapat beasiswa. Itu luar biasa, itu pengalaman luar biasa. Betul. Ada nggak pengalaman yang dalam tanda kutip lebih bawah dari sopir oplet, Pak? Jual koran tuh enggak ya, Pak? Tidak jual koran tapi jual buku ya. Oh, jual buku waktu Jual buku, kuliah tuh kayak ke teman-teman. Itu sebelum kuliah, itu di Jogja saya ikut kakak saya menerbitkan buku, saya jualan ke sekolah-sekolah. Itu jual buku itu terhormat itu. Iya. Karena yang didatangi kan kepala sekolah. Pada waktu itu belum banyak buku teks yang untuk sekolah SD. Waktu Bapak sopir oplet itu, Bapak kuliah di mana, Pak? Akademi Ilmu Statistik. Di Jatinegara itu kampusnya. Dulu masih di kantornya di Jalan Dr. Sutomo. Oh, Dr. Sutomo. Terus saat sopir oplet itu nggak takut ketemu teman kuliah gitu, Pak? Enggak. Ya, itu kan terhormat kan pekerjaan itu. Tidak ada rasa takut, itu tidak ada. Oke, terus
soal ini Pak, Presiden Keluarga Berencana Dunia itu julukan dari mana Pak? Karena saya itu dianggap berhasil sehingga oleh teman-teman diterbitkan satu organisasi yang namanya Population Development, dan saya jadikan presiden kemudian sekjen dari organisasi itu mendunia. Oke. Nah ini saya mau minta lagi Pak, pesan Bapak buat anak-anak muda yang punya semangat belajar tinggi ya, ingin punya cita-cita yang bermanfaat untuk negara, tapi ada keterbatasan ekonomi, orang tua juga ekonominya terbatas. Mungkin apa ajakan Bapak supaya anak-anak tuh jangan gampang malu, jangan gampang nyerah Pak? Saya kira untuk anak muda tidak perlu malu, karena kalau kita mau dan kita sanggup belajar, itu kita bisa menjadi figur dunia. Saya termasuk dianggap satu dari 50 tokoh dunia dalam bidang keluarga berencana, dan itu kita tidak perlu malu karena kita sangat dihormati dalam konferensi dunia di Kairo, Mesir, yang diikuti oleh negara di seluruh dunia. Kita dielulu dan kemudian pendapat kita itu didengar, dan tidak ada lagi cara yang menjelekan, oh itu orang Indonesia kecil-kecil kenapa dia diberi kesempatan ngomong. Tidak ada. Mereka akan mendengarkan kita karena kita mempunyai sesuatu yang kita tawarkan kepada dunia. Oke, jadi nggak perlu malu, asal halal dan bermanfaat Pak ya? Betul, dan mempunyai kelebihan. Apa yang kita tawarkan itu mempunyai kelebihan. Jadi saya tawarkan ke dunia itu karena kita melakukan pendekatan kemasyarakatan. Biasanya program KB itu pendekatannya klinik. Saya muncul dengan pendekatan kemasyarakatan, sehingga Pak Harto sendiri pada waktu saya menyampaikan di Kairo, Mesir itu menyatakan, saya hampir-hampir menelpon kamu agar supaya kamu percaya diri dan berani menyatakan itu kepada dunia. Tapi ternyata saya dengar dari duta besar bahwa kamu telah menyatakan itu tanpa mendengarkan telepon dari saya. Baik. Itu komentar Pak Harto. Baik, terima kasih Pak Haryono Suyono ya. Demikian obrolan singkat saya dengan Profesor Dr. Haryono Suyono, Menteri di zaman Pak Harto yang juga pernah menjadi Kepala BKKBN 17 tahun ya. Ternyata beliau pernah menjadi sopir oplet ya. Ternyata pernah menjadi sopir oplet. Nah, untuk teman-teman yang punya cita-cita tinggi tetapi mungkin ada keterbatasan ekonomi, orang tua harus dibantu, tidak usah malu jika harus menjadi sopir oplet atau bekerja di mana, yang penting halal dan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.